Kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh tidak terbatas dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu ada dan menyertai setiap kami Bapa, menolong setiap kami, menuntun setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Pagi hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tolong Bapa, tuntun setiap kami Tuhan, berjalan seturut dengan apa yang Kau mau. Kami percaya Tuhan, kami dapatkan kemenangan di dalam Engkau, kelepasan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Kami mau taruh semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan. Yang selalu setia.
Kau sumber kuat kami Tuhan. Mari sejak jemaat kita langsung berdiri dalam hadirat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Sungguh kami percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau lebih lagi dalam Engkau. Haleluya. Amin. Mau lebih dalam Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi dalam Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya.
kuasanya tidak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya kami tahan di dalam Engkau, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatmu disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau
Kami percaya Tuhan, benar bahwa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kami tahu itu terjadi bagi setiap daripada kami. Terima kasih buat hari ini, dan siapkan hati kami untuk kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memberikan kami kekuatan, dan kami percaya firman-Mu menerangi setiap langkah kami, dan kami akan berjalan semakin hari semakin kuat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami percaya berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kami percaya semua diberkati Tuhan, semua dilawat Tuhan, dan kami bersyukur dan siapkan hati kami buat pagi hari ini, dan kami siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan setiap kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama katakan amin. Kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan dulu saudara dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa senantiasa bagi setiap kita pagi hari ini. Amin. Di dalam segala hal kita percaya bahwa Tuhan kita yang memegang segala hal dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mengucap syukur. Amin. Saya percaya bahwa hari-hari saat-saat ini kita sementara, selalu saya katakan, gereja Tuhan sementara, umat Tuhan sementara sedang sedang diproses. Dan saya percaya hari-hari ini kita bukan hanya diproses, tetapi kita juga dimurnikan. Amin. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan izinkan, Tuhan kerjakan bagi setiap orang percaya, bahkan bagi gereja-gereja Tuhan, supaya apa? Supaya memurnikan kita di hari-hari terakhir ini. Amin. Saudara percaya? Amin. Dan saya percaya bahwa biar kekuatan, biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang saat penampian. Amin. Saya percaya, sekali lagi saya katakan, ingat, Tuhan izinkan semuanya untuk apa? Untuk membawa kita, untuk melihat, untuk menampil kita di mana posisi kita. Nah, saya percaya, kita buka dulu 1 Petrus 4 ayat 17. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 17. Firman Tuhan katakan demikian, saya bacakan. Dikatakan demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan amin. Karena apa? Pada saat ini penghakiman dimulai dari mana? Dari rumah Allah, dari saudara dan saya. Amin. Dan saudara lihat firman Tuhan katakan bahwa yang pertama-tama, amin, dihakimi adalah setiap saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa dikatakan demikian, Petrus katakan demikian, karena apa? Karena kita belajar benar, dikatakan penghakiman mulai daripada kita. Nah, bagaimana kesudahan mereka yang tidak percaya pada Injil? Tidak masuk itu. Nah, saudara dan saya, kalau hari-hari ini kita mengalami goncangan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, amin, orang-orang percaya lagi diproses, lagi lewati masalah, lagi lewati goncangan. Saya katakan hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya bisa apa? Masuk ini, kita masuk dalam penampian. Dan saya percaya, saya berdoa supaya kita senantiasa tetap di dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kembali saya katakan, penghakiman mulai dari rumah Tuhan, dan Petrus itu mengalami sendiri. Lukas 22. Kalau kita baca Lukas 22 ayat 31, saya bacakan demikian, dikatakan demikian. Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk
Doakanlah saudara-saudaramu. Lihat, saudara dan saya, kita belajar hari ini, firman Tuhan dikatakan Simon, amin. Iblis sedang apa? Menampi kamu. Setiap saudara dan saya pasti ditampi. Amin. Kalau saudara lihat gambar, coba bagaimana penampi sih? Kalau saudara ingat dulu, sekarang kali agak kurang ya. Tetapi dulu kalau orang tua dulu kita mau cuci atau beras, saudara lihat, biasanya mereka suka apa? Tampi, amin. Ya dulu begini ya, ditampi, amin, supaya sekamnya itu apa? Keluar. Yang tinggal, yang berat, cuma tinggal berasnya, paginya, amin. Sekamnya tertiup angin. Nah, saudara dan saya, saat-saat ini adalah saat-saat penentuan. Apakah saudara itu padi atau lawan? Apakah saudara kambing atau domba? Nah, Tuhan izinkan itu di akhir zaman, amin. Hari-hari ini Tuhan izinkan semua terjadi supaya apa? Supaya kita tahu. Bahkan saya mau katakan, penampian itu adalah penyaringan, amin. Istilahnya disaring, amin. Di apa? Disaring supaya apa? Sewaktu ditampi harus di apa? Kalau mau ditampi itu padi harus di apa? Digoncang-goncang, benar nggak? Kalau cuma ditaruh begitu maka tidak akan bisa terpisah sekam dengan berasnya, amin. Tapi waktu ditampi baru apa? Baru kelihatan dia akan terpisah. Oleh karena itu, goncangan membuat saudara dan saya, amin. Goncangan menentukan kita. Goncangan membuat kita apa? Kita tetap atau tidak. Amin. Waktu goncangan terjadi, waktu masalah terjadi, maka saudara dilihat di mana saudara. Nah, yang pertama kita belajar saat penampian, apa yang terjadi waktu penampian. Waktu kita harus kerjakan saat-saat penampian. Yang pertama, saya kembali dikatakan Simon, amin. Dikatakan tadi, waktu apa? Kau harus apa? Kau masuk dalam penampian. Aku berdoa Tuhan, supaya apa? Iman kita tidak apa? Tidak gugur. Dan saya percaya yang pertama kita belajar hari ini, waktu kita masuk dalam penampian, saudara dan saya harus apa? Harus tetap memiliki iman yang tidak goyah. Iman yang teguh. Lukas 18 ayat 8 firman Tuhan katakan demikian. Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara lihat, Yesus ini sendiri yang berkata, amin. Dikatakan, aku berkata kepadamu, amin. Dia kata, ia segera akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Dengan kata lain, amin. Saudara dan saya, sebelum Yesus datang, banyak orang imannya yang akan goncang. Sebelum dia datang, banyak imannya orang yang akan gugur. Oleh karena itu, saya mau katakan, saudara dan saya, saudara harus pegang baik-baik iman percaya saudara. Saudara harus tingkatkan iman saudara. Saudara harus apa? Saudara harus di tengah-tengah goncangan apapun, saudara dan saya harus tahu bahwa iman yang menyelamatkan kita semua. Tanpa iman, saudara tidak bisa apa-apa. Amin. Oleh karena itu, satu hal yang kita belajar, jangan setiap saat ada goncangan iman kita semakin ciut, atau ada masalah iman kita semakin mundur, atau ada persoalan iman kita malah tidak ada lagi. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan katakan di Yudas 1
Keselamatan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab hamba Tuhan, bukan tanggung jawab siapa? Orang tua saudara. Tapi firman Tuhan katakan keselamatan tanggung jawab kita masing-masing. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, bangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Nah, bagaimana saudara bisa? Amin. Waktu saat penampian, saudara, saya katakan yang pertama, iman saudara harus teguh, iman saudara harus saudara bangun. Supaya apa? Kalau tidak, saudara akan terhempas seperti sekap itu. Saudara ditimbang terlalu. Saudara ingat Daniel? Kalau saudara baca, amin, ulang, raja, amin, dikatakan apa? Saya ingat sekali tiba-tiba, amin, Daniel dipanggil untuk apa? Oh, Daniel 5 ayat 5 saudara pulang. Raja Belshazzar dikatakan apa? Dia lagi berpesta pora. Dia mengeluarkan semua alat-alat baik Allah, semua minum untuk minum, dan dia pakai untuk berpesta pora. Tetapi itu malam juga, amin, dikatakan firman Tuhan, ada tiba-tiba tangan yang bergerak sendiri dan menulis. Bayangkan kalau saudara di sini tiba-tiba ada tangan yang bergerak sendiri, kita lari semua mungkin. Amin. Ketulis, amin. Dia ketulis apa? Menek tekel ufarsiti. Apa itu bahasa Jawa kan? Amin. Dan tidak ada yang tahu. Dan Daniel dipanggil. Dan akhirnya Tuhan beri apa? Katakan sama raja, engkau ditimbang dan terlalu ringan. Kalau saudara ditimbang dan terlalu ringan seperti sekam itu, kita akan terhempas. Kalau iman saudara tidak tertanam dalam, tidak bertanam dan bertumbuh ke dalam, maka engkau akan terhempas. Amin. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masalah, tengah-tengah persoalan, maka engkau akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa bangun imanmu di dasar apa? Di dasar bangun dirimu sendiri. Amin. Sebab apa? Sebab waktu engkau sendiri tahu engkau membangun imanmu, maka engkau sendiri yang akan mendapat itu. Sebab satu hal saudara harus tahu, dikatakan bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23, Paulus katakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari apa? Pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang apa? Yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara lihat, jangan sampai kita apa? Kita tergeser. Dengan kata lain, banyak orang akan tergeser. Firman Tuhan katakan, di akhir zaman banyak orang yang akan bertobat. Amin. Makanya Tuhan katakan tadi di Lukas 18 ayat 8, kalau saya datang, apakah saya mendapatkan iman? Amin. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa pegang iman saudara, bisa tetap tertanam kuat di dalam segala kondisi dalam kehidupan saudara? Yaitu pertama, saudara tahu, iman harus bertumbuh. Iman bertumbuh dalam apa? Mendengaran akan firman Tuhan. Amin. Saudara harus setiap saat mendengar. Saudara harus setiap saat apa? Baca firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara dan saya tidak ada cara lain. Amin. Yang pertama saudara harus apa? Iman saudara harus kuat. Bangun dirimu sendiri di dasar iman yang paling suci. Amin. Dan saudara harus tahu, tetap teguh, jangan diombang-ambingkan. Amin. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah digoyangkan. Supaya apa? Supaya saudara tertanam. Tidak mudah tergoyang.
Saudara harus bertumbuh. Nah, itu yang pertama kita belajar. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di saat-saat ini? Saat-saat ini saya mengatakan saat-saat penantian. Amin. Waktu-waktu. Amin. Kita buka dulu di Malaiki. Malaiki 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabung tukang penatu. Amin. Di ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dan di ayat 4, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahunnya sudah-sudah. Lihat, firman Tuhan katakan, siapa yang dapat bertahan akan hari kedatangannya, dan siapa yang dapat berdiri apabila dia menampakkan diri. Waktu Yesus datang, siapa yang bisa bertahan? Orang yang dimurnikan. Amin. Jadi yang kedua kita belajar. Amin. Yang pertama, iman saudara. Saudara harus tanam, saudara harus kokoh, kuat. Yang kedua, saudara harus apa? Jaga kekudusanmu, jaga kemurnianmu. Amin. Firman Tuhan katakan, siapa yang bisa bertahan kalau dia datang? Tidak ada. Apabila ia menampakkan diri, sebab ia datang seperti apa? Api pemurni logam. Seperti apa? Sabun penatu. Amin. Jadi kita dibakar, kita dibersihkan. Amin. Saudara lihat, dan dia akan duduk seperti orang yang memurnikan, mentahirkan perak. Dan dia mentahirkan siapa dulu? Bukan orang luar. Siapa? Orang Lewi, saudara dan saya. Amin. Dia memurnikan. Kalau hari-hari ini, amin, kita mengalami itu, saya mau katakan, saudara harus tahu, kita semakin hari Tuhan mau semakin murni di hadapan ini. Firman Tuhan katakan, kalau saudara baca di Imamat paling banyak, Imamat 25:17 dikatakan, kuduslah kau sebab aku Tuhan yang Allah yang kudus. Amin. Itu terus diulang-ulang. Kuduslah engkau sebab aku Allah yang kudus. Engkau umat pilihanku. Kalau Imamat 20:26 dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku Tuhan yang kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Amin. Tuhan datang sementara memurnikan, menguduskan kita, membersihkan kita. Amin. Sebab apa? Sebab dia telah memisahkan saudara dan saya. Dia telah memisahkan saudara dan saya, dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan mau saudara kudus karena dia Allah yang kudus. Tidak ada jalan lain. Amin. Oleh karena itu, amin, saya mau katakan, waktu Tuhan izinkan terjadi, ingat, Tuhan sementara. Waktu goncangan datang, kita sementara dimurnikan. Kita sementara dibersihkan. Untuk apa? Dan siapa yang dibersihkan pertama? Orang-orang Lewi. Bukan orang luar. Saudara dan saya. Orang-orang Lewi. Tadi dikatakan waktu saudara baca yang pertama, penghakiman dari rumah Tuhan dulu. Kita lagi. Amin. Kedua, orang-orang Lewi. Amin. Dikuduskan. Dan saudara dan saya harus tahu bahwa untuk apa? Untuk supaya sebagai apa? Sebagai korban.
bagaimana hidup saudara-saudara persembahkan. Amin. Bagaimana kehidupan saudara, mesbah itu, bagaimana mesbah doa saudara. Saudara saat ini, saudara dan saya harus bereskan mesbah pribadi saudara. Mesbah pribadi saudara bersihkan. Amin. Mesbah dalam keluarga saudara buat. Supaya apa? Supaya waktu saudara punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka saya percaya mesbah itu saudara taruh korban, maka korban itu akan berbawa harum di hadapan Tuhan. Nah, mesbah berbicara tentang hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saudara, doa saudara. Tapi mesbah juga berbicara tentang apa? Di mana korban ditaruh, benar tidak? Mesbah berbicara tentang korban yang ditaruh. Korban apa yang saudara berikan? Amin. Korban sakit hati? Korban kepahitan? Korban dianiaya? Korban apa yang saudara beri? Kalau korban itu gak baik. Yang Tuhan mau korban yang murni, yang saudara dan saya berikan. Amin. Saudara berikan korban. Banyak sekarang kadang-kadang kita dengar, saya mau cinta Tuhan tapi gak mau bertobat. Korban waktu. Amin. Korban tenaga. Korban mungkin materi. Dan Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan, bukan kadang-kadang, selalu Tuhan izinkan itu untuk melihat bagaimana hatimu. Tuhan selalu memperlihatkan, mengizinkan semua terjadi untuk melihat bagaimana hatimu. Mempersembahkan korban apa? Terserah Tuhan. Amin. Dia minta mungkin waktumu. Kalau engkau terlalu sibuk, mungkin dia minta apa? Uangmu kalau engkau terlalu kikir. Perhitungan. Mungkin dia minta apa? Semua yang dia mau terserah. Tapi bagaimana engkau memberikan itu? Korban menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, kenapa saya kembali katakan kita dimurnikan, kita ditahirkan untuk mempersembahkan korban, untuk mempersembahkan hidupmu dulu, untuk mempersembahkan korban. Amin. Supaya apa? Supaya itu menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan. Amin. Kalau saudara pulang baca kembali, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Itu tujuan Tuhan. Amin. Jadi tujuan Tuhan, Dia memurnikan, mentahirkan kita supaya apa? Hidup kita bisa menjadi korban yang berbau harum. Amin. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa mengerti? Amin. Yang ketiga kita belajar. Amin. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan saat menampil? Yang pertama tadi imanmu jangan goyah. Yang kedua apa? Saudara apa? Akan dimurnikan hidup kudus. Saudara ingat, kalau saudara pulang saudara baca di Wahyu 22, kalau tidak salah Wahyu 22 dikatakan situ bahwa orang benar akan semakin benar, orang jahat semakin jahat, orang cemar semakin cemar, orang baik semakin baik. Hari-hari ini saudara yang pilih sendiri. Amin. Kalau kita dimurnikan, saya percaya hidup saudara semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, kita belajar firman Tuhan katakan apa yang dilakukan saat-saat ini, saat-saat penantian, saat-saat ini. Kita buka dulu di Wahyu 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Kemudian diberikanlah kepadamu sebatang bulu seperti tongkat pengukur rumahnya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin. Tetapi apa? Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar.
Firman Tuhan katakan apa? Bangun, ukur bait suci. Amin. Dan dikatakan Allah dan mesbah yang mereka yang beribadah kepadanya. Tetapi Tuhan bilang kecualikan, tidak usah ukur itu yang dibayar di luar, tidak usah ukur itu yang di pelataran, tidak perlu. Saudara Kristen apa? Kristen di bait atau di pelataran? Kalau Kristen di pelataran, Tuhan bilang apa? Tidak perlu diukur. Di situ akan diinjak-injak. Amin. Berapa bulan? 42 bulan lamanya. Berapa itu? 3 tahun setengah antikris. Tidak perlu diukur. Tuhan bilang tidak perlu diukur. Kalau Kristenan, Kristen KTP saja, tidak perlu diukur. Tapi yang Tuhan bilang, bangun, ukur bait suci, amin, mesbah mereka yang beribadah. Dengan kata lain, saudara dan saya, kembali saya katakan bahwa kita harus tingkatkan ibadah kita. Kita harus apa? Kita harus tingkatkan ibadah kita supaya apa? Supaya saudara tahu, bait suci berbicara saudara dan saya. Amin. Mesbah berbicara kembali tadi saya katakan korban saudara. Amin. Bagaimana korbanmu? Bagaimana pemberianmu buat Tuhan? Dan saya percaya waktu saudara memberi dengan hati, saya percaya saudara di Tuhan bilang apa? Ukur semuanya. Nah, kita sementara diukur. Saudara dan saya mengerti tidak? Bahwa saudara dan saya kita sementara diukur. Dan jangan sampai, amin, mesbahmu, korbanmu, saya mengatakan korban itu waktu saudara mempersembahkan korban, korban itu sakit. Gak ada korban yang enak, amin. Korban semuanya sakit. Tidak ada korban yang enak. Dan waktu dikorbankan itu apa? Tidak nyaman. Waktu saudara mulai, amin, mempersembahkan, saudara harus tahu, kembali saya katakan bahwa waktu saudara mau, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus bangun, amin. Saudara harus apa? Saudara harus tingkatkan ibadah saudara, hubungan saudara, tingkatkan semuanya. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan datang, saudara bisa dilihat. Amin. Kembali saya katakan, jangan terlalu ringan. Kalau badan agak enteng nggak apa-apa. Amin. Jangan terlalu berat. Amin. Tapi, amin, saudara harus apa? Kalau dibilang terlalu berat, semuanya ketawa saya kalau tinggal semuanya. Kamu berat nggak? Kayaknya saya berat 80 kilo. Yang ringan bilang, lebih baik berat sekarang daripada dengan Tuhan mau berapa? Tuhan nggak mau ringan. Saudara dan saya harus jangan sampai kita ditimbang terlalu ringan. Amin. Tapi saya percaya, amin, tingkatkan ibadah saudara, tingkatkan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Jangan apa? Sebab tujuan iblis yaitu apa? Untuk menghancurkan mesbah. Ingat? Tujuan iblis untuk menghancurkan mesbah. Mesbah doa saudara, mesbah keluarga saudara, mesbah hubungan saudara dengan Tuhan, mesbah hubungan apa? Mempersembahkan Tuhan. Orang sekarang, amin, mereka berpikir bahwa ya semuanya kan sekarang ini pada nggak bisa apa-apa. Jadi cari kesibukan masing-masing. Amin. Tapi saya mau katakan, tetap kita ini dalam penampilan. Apa yang saudara pernah lakukan, bahkan yang saudara kerjakan, tetap lakukan itu dengan setia. Jangan mundur. Amin. Jangan katakan, sekarang waktunya mungkin tidak ada pelayanan lagi. Jangan, tetapi tetap lakukan, tetap kerjakan bagian saudara. Dan saya percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Amin. Dan yang terakhir dengan cepat, apa yang harus kita lakukan saat penampilan terjadi? Kita baca di 2 Korintus 11 dikatakan demikian. 2 Korintus 11 ayat yang kedua dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu
hati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Yang terakhir, saudara harus tahu, saudara tetap setia. Amin. Sebab apa? Paulus katakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Kenapa kita harus tetap setia? Kenapa kita harus tetap setia? Sebab saya mengatakan, di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam kehidupan saudara. Sebab ingat, firman Tuhan katakan yang baik-baik, yang setia, siapa yang dapat menemukan? Berarti kurang orang baik-baik, orang setia, hitung-hitung. Amin. Oleh karena itu, saya percaya setiap saudara harus punya sikap yang setia. Tetap setia. Sebab apa? Setia dengan apa? Dengan segala hal. Satu hal yang kita belajar, bagaimana kita mau setia kepada Allah. Kalau apa? Yang kelihatan kita nggak bisa setia. Yang kelihatan saja saudara nggak bisa setia. Saudara nggak bisa setia yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Tunggu dulu Tuhan sebentar, saya sibuk. Tunggu dulu Tuhan, sebentar lagi. Amin. Saya mengatakan banyak orang, kembali saya katakan banyak orang baik, tetapi siapa yang setia? Gereja bukan berbicara seperti rumah makan. Kalau saya mau makan Chinese food, saya pergi ke rumah makan Chinese food. Kalau saya mau makan Indonesian food, saya pergi ke Indonesian food. Kalau saya mau makan Eropa style, Eropa food, saya masuk ke situ. Gereja itu keluarga. Keluarga ilahi. Saudara tahu keluarga? Saya mau tanya, bapakmu sempurna? Ibumu sempurna? Kamu sempurna? Gak ada yang sempurna. Gereja tidak ada yang sempurna. Orang-orangnya tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, satu hal, kita dipanggil untuk satu hal, yaitu saudara dan saya tetap setia di mana saudara ditahan. Tidak ada yang apa? Dalam keluarga kita tahu kita jalani suka dan duka. Tidak selamanya suka. Dukanya mungkin lebih banyak. Tapi ada komitmen sampai akhir. Itu yang harus saudara dan saya pegang. Amin. Ada komitmen sampai akhir, sehingga saudara kita harus punya pemikiran tidak ada yang lebih hebat satu dari yang lain. Tidak ada yang lebih apa? Lebih hebat dari kau dan saya, tidak ada. Sebab kita ini satu tubuh. Amin. Waktu kita memahami bahwa kita satu tubuh, maka kita saling menolong satu dengan yang lain. Tangan tidak bisa katakan saya berdiri sendiri, kaki tidak bisa katakan saya berdiri sendiri, enggak. Tapi kita memerlukan satu dengan yang lain. Oleh karena itu tetap setia di dalam segala hal, di dalam pelayananmu, di dalam segala hal, di dalam gereja Tuhan, buat Tuhan tetap setia. Lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu sekecil apapun yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai diambil. Paulus katakan, aku takut. Amin. Kalau saudara baca, amin. Satu hal, kenapa banyak kita akhirnya nggak setia? Karena apa? Ya mungkin ada kenikmatan dunia, mungkin apa? Kesibukan, mungkin apa? Mungkin persoalan. Tapi satu hal yang saya berdoa, supaya saudara dan saya bisa mengerti, hari-hari ini, saat-saat ini adalah saat-saat penampilan, di mana saudara harus apa? Pegang imanmu, jangan goyah. Tingkatkan itu, jaga kemurnianmu, kekudusanmu. Amin. Sebab Tuhan datang untuk menguduskan, supaya apa? Supaya kita dapat mempersembahkan korban. Dan ingat, yang ketiga, saudara dan saya harus apa? Tetap beribadah, cari Tuhan terus, dan terakhir tetap setia. Sebab semuanya mulai dari rumah Tuhan. Semuanya mulai dari saudara dan saya.
Di luar itu Tuhan terpusing. Tuhan mulai dari saudara. Oleh karena itu, siapkan hati saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari pelayan, setiap pelayan bisa maju ke depan untuk kita tutup ibadah ini. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur firman-Mu yang singkat ini membawa kami, mengingatkan kami di saat-saat goncangan apapun. Saat-saat ini adalah waktu-waktu akhir, saat-saat penampilan yang Tuhan katakan bagi setiap dari kami di dalam firman-Mu Tuhan. Kami belajar hari ini bahwa kami mau belajar untuk tetap iman kami, tetap tidak goyah apapun yang terjadi. Dan kami mau Tuhan percaya tetap di dalam Tuhan. Kami mau tingkatkan semuanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah kami berdoa bagi setiap daripada kami dimanapun kami berada, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah yang mendengarkan firman. Apapun masalah persoalan, ingat Tuhan saudara, Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Di saat apapun Dia Allah yang setia. Oleh karena itu, pegang firman ini, ya kita berjalan di dalam Dia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak punya jalan Tuhan beri jalan, yang tersesat Tuhan kembalikan.
Bahkan yang terhilang, Tuhan sendiri yang mencari. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa masih ada kesempatan. Masih banyak ada waktu yang Tuhan berikan di hari-hari ini. Dan biarlah kami mau pegang itu Tuhan. Kami mau ambil itu. Kami mau ambil kasih karunia. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kondisimu saat ini, Tuhan punya jalan buat saudara dan saya. Apapun keterpurukanmu hari ini, percaya kepada Tuhan. Dia sanggup dan mampu memulihkan keadaanmu. Firman Tuhan tidak menuduh, tetapi firman Tuhan memberi saudara jalan keluar, membangkitkan saudara, mengingatkan saudara, membawa saudara untuk berbalik daripada jalan-jalan kita yang salah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara hidup mereka. Jagain setiap kami, pelihara kami, dan kami percaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan dimanapun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini maupun mereka yang di rumah. Dan kami berdoa bagi bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami Indonesia pada kemuliaan Tuhan. Tuhan jagai bangsa kami. Kami percaya semuanya dalam kendali Tuhan, semuanya dalam darurat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa bagi Indonesia, bagi pemerintah. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur sebentar kami pulang. Dan damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kebenaran Allah, itu yang melampaui akal budi kami, yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Dan terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari saudara dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Diberkatilah engkau sewaktu kau masuk, dan diberkatilah engkau sewaktu kau keluar. Tangan Tuhan akan menolong engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Apapun yang kau lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam hidupmu. Kau akan naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan akan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.